Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Kanza, NPM 202201013 dari Program Studi Keperawatan Semester 5 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum pada mata kuliah keperawatan menjelang ajalan paliatif, yaitu pengkajian gejala menggunakan instrumen ESAS atau Edmonton Symptom Assessment System Revision, yang bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perubahan keparahan gejala pada suatu penyakit dari waktu ke waktu. Pengkajian ini dalam setiap pertanyaan itu dengan nilai skala 0 sampai dengan 10. Untuk skala 0 yaitu tidak merasakan gejala sama sekali, dan untuk nilai 10 itu merupakan nilai dengan keparahan gejala terburuk. Untuk rentang 1 sampai dengan 3 yaitu keparahan gejala ringan tanpa mengganggu aktivitas. Untuk skala 4 sampai dengan 6 itu cukup mengganggu aktivitas. Untuk skala 7 sampai dengan 10 yaitu keparahan termasuk berat dan sangat mengganggu aktivitas. Sebelumnya, saya sudah membacakan keperawatan medis pasien, yaitu dengan pasien atas nama Ibu Tania dengan kanker payudara yang sudah dilakukan perawatan di rumah sakit selama 1 minggu. Sebelum bertemu dengan pasien, saya sudah mempersiapkan lembar pengkajian, yaitu lembar pengkajian dan juga peralatan tulis. Saya sudah mengeksplorasi diri saya dan saya siap bertemu dengan pasien. Permisi, Yesus. Boleh saya duduk, Bu? Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Alia Kanza yang bekerja di shift pagi ini mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Sebelumnya bisa disebutkan kembali, Mbak, untuk nama dan usianya? Saya namanya Tania, usianya 50 tahun. Baik, saya cek gelang pasien terlebih dahulu ya. Baik, Ibu Tania usia 50 tahun. Baik, Ibu ini sudah dirawat karena kanker payudara selama 1 minggu ya. Sesuai dengan jadwal, saya akan melakukan pengkajian menggunakan ESAS atau untuk mengetahui gejala-gejala keparahan gejala yang Ibu Tania rasakan saat ini. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, apakah Ibu Tania bersedia? Bersedia, Sus. Baik, sebelum dilakukannya pengkajian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Belum ada sebenarnya, Sus. Baik, jika belum ada, saya izin menutup tirai ya untuk menjaga privasi di sini. Jika ada petugas kesehatan lain, itu hanya untuk mengetahui kepentingan medis saja. Untuk yang berikutnya, kita akan mulai pengkajian ya, Bu. Untuk yang pertama itu di sini kita ada menggunakan instrumen ESAS, yaitu dengan skala 0 itu tidak merasakan sakit atau apapun. Untuk skala 1 sampai dengan 3 itu merasa ringan, tidak mengganggu aktivitas. Skala 4 sampai dengan 6 itu cukup dan lumayan mengganggu aktivitas. Untuk skala 7 sampai dengan 10 itu berat, yaitu sangat mengganggu aktivitas. Untuk skala 10 itu menandakan nilai hasil terburuk. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dengan penyakit kanker payudara ini tidak ada rasa nyeri, itu dalam skala berapa, Bu? Di skala 6, Sus. Skala 6 ya. Kalau boleh tahu, itu nyerinya itu di sebelah mana ya? Di area dada sama di area punggung, Sus. Di bagian payudara sampai menjalar ke punggung ya. Mungkin Iya, bisa Sus. ditunjuk untuk gambarnya. Ini di sini sampai sini ya, Sus. Kemudian ini sampai sini, Sus. Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya, tidak ada rasa lelah, Ibu dalam skala berapa? Untuk skala lelah saya ada di tingkat 5, Sus. Baik. Untuk yang berikutnya, tidak ada rasa kantuk, Ibu dalam skala berapa? Di skala 5 juga, Sus. Skala 5 juga. Untuk tidak ada rasa mual, Ibu di skala berapa? 6, Sus. Masih sering mual ya, Bu? Iya, Ibu. Untuk nafsu makannya apakah normal atau dalam skala berapa? 6, Sus. Masih agak susah makan. Masih ada susah makan ya. Untuk yang berikutnya, tidak merasa sesak napas, Ibu dalam
dalam skala berapa? 3 sus. Dalam skala 3. Untuk yang berikutnya, tidak merasa depresi, Ibu dalam skala berapa? 7 sus. Skala 7. Untuk yang berikutnya, tidak merasa cemas, Ibu dalam skala berapa? 9 sus. Mungkin Ibu cemas karena kondisi saat ini ya, Iya sus. dan berpengaruh dalam kesehatan Ibu. Mulai sekarang mungkin bisa mengurangi stresnya lagi dan fokus untuk menjalani pengobatan ya. Baik sus. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, dalam kondisi terbaik Ibu dalam skala berapa? 8 sus. 8. Kondisinya itu terlalu buruk ya Bu, masuk gejala yang buruk. Baik, setelah dari pertanyaan yang sudah saya ajukan mengenai keparahan gejala tersebut, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan? Ada sus. Kalau boleh tahu, itu gejalanya seperti apa ya Bu? Saya masih suka susah BAB sus. Oh, susah BAB. Mungkin sudah berapa hari Bu tidak BAB? Sudah 5 hari ini sus. Sudah 5 hari ini. Untuk skalanya mungkin Ibu dalam skala berapa? Di skala 4 sus. Baik, skala 4. Baik, untuk pengkajian tingkat keparahan gejala ini sudah selesai. Mungkin nanti saya akan kolaborasikan dengan tenaga medis lain agar dari gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, keparahannya dapat menurun. Baik, untuk pengajiannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Belum ada sus. Baik, bagaimana Bu perasaannya setelah dilakukan pengkajian ini? Saya menjadi lebih tahu ya sus terkait perkembangan gejala penyakit Keparahan saya. yang dialami. Baik, jika belum ada yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruang perawat. Nanti jika Mbak Ibu Tania membutuhkan sesuatu pada saya, bisa menekan tombol bel di sebelah kanan Ibu, atau salah satu keluarga bisa memanggil saya di ruang perawat. Untuk kontrak waktu yang selanjutnya, nanti pukul 1 saya akan kembali ke sini untuk mengecek tanda-tanda vital dan juga pemberian obat ya. Baik sus. Baik, jika seperti itu saya izin kembali ke ruang perawat ya Bu. Baik sus. Terima Silakan. kasih. Sama-sama, silakan untuk melanjutkan istirahat kembali. Hmm. Untuk fase dokumentasi, pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022 telah dilakukan tindakan keperawatan, yaitu pengkajian gejala menggunakan SSR atau Edmonton Symptom Assessment System Revision pada Ibu Tania dengan kanker payudara dengan kriteria hasil sebagai berikut. Subjektifnya, Ibu Tania mengatakan menjadi lebih tahu tingkat keparahan yang dialaminya pada penyakit tersebut saat ini. Untuk objektifnya, pasien mampu bekerja sama dengan baik, dan untuk kuesionernya pada tingkat rasa nyeri, Ibu Tania pada skala 6, tingkat rasa lelah pada skala 5, tingkat rasa kantuk pada skala 5, tingkat rasa mual pada skala 6, tingkat nafsu makan pada skala 6, tingkat merasa sesak napas pada skala 3, tingkat merasa depresi pada skala 7, tingkat merasakan cemas pada skala 9, tingkat dalam merasa kondisi baik pada skala 8, dan gejala lain yang sudah disebutkan tadi, pasien mengatakan merasa kesulitan membuang air besar atau konstipasi pada skala 4. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian, dan untuk planningnya dilanjutkan. Tanda tangan dan nama terang Alia Kanza. Sekian video praktikum yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.